In 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to Eating Podcast. Udah ada pembukaannya. Welcome back to Eating Podcast. Yoi, endingnya harus bisik banget. Biasanya nggak gitu sebenarnya, nggak tahu kenapa hari ini kayak gitu beda. Kita hari ini. Jadi kita ngomongin apa hari? ASMR. Oh iya ada ASMR. Oke, gimana nih? Jadi kita ngomongin apa hari ini? Gua ngomongin kegiatan Instagram lo dulu. Lo sering di follow sama orang-orang gak jelas random gitu kan? Di follow atau di message? Oh anjing. Kalau di follow ya nggak banyak, soalnya follower gue kan tidak banyak banget. Iya, follower lu nggak terlalu banyak, lu lebih banyak nih. Nggak tahu, lu berapa emang? Kayaknya 4.000-an. Lu berapa? Oke, sama. Nggak mungkin. Sama. Tapi sih kalau di Google nih ya, kita search sekarang ya. Abel Putra tuh keluarnya nggak ada keluar sama sekali, weh. Nggak ada kan? Nggak ada, seriously. Saya low key. Nih, Abel, tulisan lu gimana sih? Abu Bastik. Bukan sponsor. Bukan sponsor. Iya, Abel Putra tuh nggak ada. Ada deh, Abel Putra Abdi namanya. Ada pasti, cuma nggak jelas pasti yang keluar. Berita Abel Putra Abdi terbaru hari ini. Kok Adanya Albert Surya. Soalnya waktu itu gue pernah di wawancara sama tabloid gitu di rumah. Terus ditulisnya nama gue Albert Surya. Gak jelas dapat nama dari mana anjir. Iya. Padahal dia ngomong sama gue. Dia ngomong maksudnya sama gue. dia wawancara lo? Iya. Wawancara nyokap gue. Terus gue juga diajak tanyain. Terus ditulisnya Albert Surya. Kok tumben lo mau diwawancara? Kan udah ada di rumah. Kalau disuruh milih mah gue milih gak mau. Ya, oke. Jebakan Batman. Jebakan Batman. Tapi nih ya, kalau Abel Putra itu cuman kayak terbaru hari ini. Udah gitu doang. Wow, ini menarik nih. 17 Januari. Apa itu? Gaya pacaran dua putri Putra. Terbaru nih. Enggak, udah lama itu. Hah? Tahun lalu. Gue juga pernah lihat. Itu juga udah pernah itu. Itu masuk Line Today. Tapi makin kesini makin ramai nggak sih? Gue taunya gara-gara dikirimin sama teman gue. Dilihat dari Instagram pribadi Abel Putra Surya. Nah, tapi kalau lu search Abel Putra yang kalau cuman kayak gini masih normal-normal aja. Iya, nggak mau yang lain justru. Maunya kayak gitu aja, nggak penting-penting aja. Iya, tapi kalau lu search Nigel, itu tuh gue coba ya. Nigel kan penggemarnya banyak. Iya, parah lah. Gaya pacaran, jarang terekspos. Soalnya dia kalau diundang, misalkan disuruh surprisein nyokap gue di acara, pasti dia mau. Nggak cuma 2 kali gue. Satu malah cuman bentuk suara doang di telepon. Iya, tapi lu datang itu pertama kali. Lu datang juga sekali kan? Iya, gue datang sekali. Tapi itu benar-benar teraneh. Malah respon di sosial medianya jauh banget lebih rame pas gue muncul suara doang dibanding tampang. Apakah itu artinya? Tapi enggak, gue kalau lu kan masih lu tanggepin kalau misalkan ada yang nanya, yeah. Halo kak, mau nggak gini kasih surprise buat mama? Gue langsung bales sorry enggak, nggak mau, males. Enggak, tapi lu pernah di DM buat ditawarin gitu? Ya pernah lah. Kadang-kadang suka banyak sebenarnya acara-acara televisi gitu yang kayak suka undang, mau nggak kasih surprise buat mama? Siapa yang handphonenya vibrate? Biasa lagi, ada lu lah. Pasti kasih surprise buat bisnis. mama. Bilang dulu, Mas, saya lagi podcast nih gitu. Masalah bisnis. Udah masuk jam lembur loh ini. Ngapain dibahas-bahas ini? Iya, ini udah jam lembur. Oh iya benar. Nggak bisa bilang maaf, Mas, maaf ya. Tapi lu kalau perhatiin ya, Nigel itu lebih banyak disukai sama laki-laki. Sumpah mati. Gue sering banget. Ya mungkin gara-gara dia yang lebih sering kelihatan kali dibanding gua. Soalnya mungkin kalau misalkan kayak kesenggol jenggot gue geli-geli gitu. Nggak, tapi serius. Gue sering banget buka DM gitu kan, request gitu. Kayak gue gak tahu nih siapa yang request, random gitu kan. Terus pas gue buka itu minimal 2 cowok telanjang dada. Itu gak ada yang salah, itu cuma lucu. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Di kehidupan di tapi buat saya itu lucu. Tapi gak ada yang salah. Cuma lucu aja. Nggak ada yang salah, terserah. Tapi nggak gini deh, lu nge-gym kan? Lu juga nge-gym. Lu tahu kan kalau misalkan cowok itu dia lebih appreciate daripada cewek. Soalnya dia tahu susahnya kayak apa. Iya. Iya kan? Iya, sesama kalau misalkan cowok nge-gym, kita tahu bahwa susahnya tuh gimana. Iya. Dibanding kayak cewek aduh, kok gede banget ya? Kayak nggak tahu susahnya kayak apa bikin kayak begini. Lu komplain lagi.
Beliin suplemen enggak komplain. kan paling banyak meme kalau misalkan ngomongin orang nge-gym tuh kayak gue mau nge-gym supaya cewek banyak ngeliatin gue, tapi ujung-ujungnya pasti dipegang-pegang oleh cowok. Yang udah. Nggak, wait. Diliatin. Gue tahap cuma sampai diliatin. Enggak. Lu harus akuin pasti di gym pernah lu lagi ngangkat atau lagi ngapain suka cowok kayak Enggak, gue nggak pernah. Lu gila. Raymond aja pernah. Pasti pernah. Tuh, Raymond pernah. Nih, berarti lu gini loh, kalau lu nggak dipegang, berarti lu yang pegang. Gue udah tahu. Bentar, Raymond itu nggak pernah dipegang. Tapi Raymond pernah pulang bareng aja. Sama siapa nih? Ada temen lu. Ada. Temen kita. Temen lu. Teman kita. Yang udahlah. Tapi kalau ngomongin di Instagram ya, gue tertarik banget ngomong. Gue nggak bilang ini salah, dan gue juga nggak. Maksudnya mereka melakukan pekerjaan oke. Pendapat lo untuk kayak zaman sekarang kan ngetren banget ya, cewek-cewek masuk Instagram tuh langsung booming dengan cara apapun itulah, dengan konten apapun itu. Tapi gue melihat, gue sebagai laki-laki, bahwa kita nggak bisa pungkiri bahwa kita happy aja ngeliat itu. Cewek-cewek yang lu follow Bel. Wadaw. Pura-pura suci gitu. Dia cewek. Tapi nggak, sebelum bahas follow cewek, ya tadi lu bilang kayak cewek kalau masuk Instagram dia langsung booming. Tapi cowok nggak kayak gitu ya? Iya kan? Nah coba. Soalnya gak ada yang mau lihat. Tapi sekarang Iya kan? Sekarang juga makin ini nggak sih? Cowok-cowok juga makin banyak banget yang nge-hits di Instagram. Iya, tapi kan nggak kayak. Wait. Gue nggak pernah tahu loh. Kok lu tahu? Enggak, selebgram Kan dari lu bilang kalau cewek Abel. Lu nggak tahu gue follow itu. influencer yang cowok siapa? Gue nggak bisa sebutin. Iya loh, jarang. Rata-rata memang udah basisnya udah artis sebelum. Enggak, pasti Ya. yang benar-benar influencer kayak siapa? Cowoknya si. Ya, soalnya gini, Bel. Di explore kita tuh cewek semua. Oh ya benar. Jadi nggak tahu. Algoritmnya nggak keluar. Algoritma. Tapi memang sih kalau misalkan kita lagi buka explore tuh. Iya. Kalau misalkan Gue ada cewek, buka explore cewek minimal ada cakep dikit, ya kan? Follow by langsung Abel Putra, koma. Udah nggak jauh-jauh lagi deh. nggak jadi lagi. Raymond kita tercinta, Raymond. Tapi nggak gini mau. Lu single kan? Single. Nah, gue nggak. Gue bilang ke cewek gue, Instagram itu tempatnya follow, sama tempatnya nge-like foto. Bener. Enggak, tapi Nggak gini. salah sih. Tapi Ya mungkin nggak salah. tapi ceweknya dia mungkin lebih open mind. Tergantung ceweknya sih. Cewek lu pasti nggak mungkin kan? Cewek gue santai, cuman guanya berat hati kalau misalkan gua ke follow takutnya kayak ya lu tau lah santai. Tapi kan itu gunanya Instagram. Tapi kayak santai-santainya Ayo. cewek gitu loh. Gimana sih kayak nggak apa-apa tapi pasti ada apa-apanya gitu loh. Nggak mungkin. Gini deh, cewek lu pasti banyak follow cowok, artis-artis cowok kan? Jujur enggak. Gak mungkin, lu gak tahu pasti. Cewek gue aja juga nggak ada Tapi follow jujur, atas tapi- cowok gitu. Gak mungkin artis cowok luar, masa gak ada? Gak follow Chris Sumpah. Hemsworth? Enggak. Siapa cewek lu sukanya yang kayak gimana? Jason Momoa. Just mau follow gak? Jujur gua nggak tahu. Tapi kalaupun follow ya paling cuma dia doang. Ya udah, tapi ada salahnya gak? Banyak. Emang lu jealous sama Jason Momoa? Kagak. Lu gak bisa bersaing juga sih, cuma Jealous gue mau jadi Jason Momoa. Bukan jealous cewek gue suka, gue mau gue aja jadi Jason Momoa. tapi mau gimana kayak pasti orang kalau misalkan lihat ada yang cantik atau yang apa pasti lu lihat. Iya. Pasti lu apa mau kayak Normal. normal lah. Ya normal, tapi memang normal, memang normal. Apa yang lo lihat pertama kali kalau lo follow? Fisik lah. Tete lah. Astaga. Fisik lah. Astaga. Kan Instagram itunya doang yang lu bisa lu lihat. Iya. Iya. Tapi pendapat lo gimana sih kalau Cuma kayak lu mau gitu? lihat kecerdasannya. Ya, Nggak kelihatan kan? Oh iya. Kalau dia cerdas dia. Jangan. Tapi di luar itu kita bilang salah atau enggak ya? Menurut lo etis gak sih dengan mereka mendapatkan kepopuleran seperti itu? Apakah emang di Indonesia emang pangsa pasarnya demen kayak begituan? Tapi yang gue bingung tuh nggak, Pak, di Indonesia Apa? kan kalau misalkan ada orang pakai baju terbuka dikit kan langsung kayak, aduh, nggak baik gitu kan. Ya. Nah, terus kenapa kalau yang semua pakai bajunya kebuka followernya paling banyak? Itu artinya apa? Kan Kemunafikan. astaga. yang Mendingan gak munafik kayak gue, follow aja. Gue bilang ke cewek gue. Malah kadang-kadang ya, kalau ada cewek yang seksi banget nih,
Gue suka kirim ke cewek gue, terus caption ke cewek gue, damn, nggak gitu doang. Habis itu cewek gue cuma ketawa. Nggak, ceweknya Abel tuh cuma ketawa atau dia emang sabar doang ya? Ya enggak, gini deh. Kalau menurut lu, Kalau misalkan gue ngirimin dia foto influencer atau artis luar yang seksi banget, terus gue kirim ke dia, terus gue bilang, damn, ngapain dia marah? Emang gue bakal selingkuh sama dia? Orang jauh. Enggak, gini masalahnya. Kalau misalkan ada niat selingkuh pun nggak bakal dikirim ke ceweknya, ngerti nggak? Udah di DM langsung. Nah, lu kan sebenarnya kan artis ya? Iya. Yang lu follow Influencer. pernah, tapi yang Indo enggak sih, soalnya Indo nggak ada yang kayak di luar-luar gitu. Di luar kan maksudnya kayak jauh lebih seksi. Kalau yang di Indo kayak ya biasa-biasa aja, cuma kayak influencer cantik doang. Kalau di Indo nggak ada yang punya OnlyFans. Nggak, tapi gini loh, gue OnlyFans. nggak, tapi gue booming bisnis tuh. Corona. Iya. OnlyFans. Semua yang itu sih. Gue salut loh sama effortnya. Kayak gini dan mereka dapat duit sebanyak gitu kayak. Makanya gini, kalau secara effort mereka, gue tau banget pada saat seorang influencer, pada saat seorang Instagramer atau apapun itu, mereka tuh bikin konten walaupun kita cuma ngeliat, ya ampun cuma ngedance doang segala macam, itu muter otak banget tuh. Iya. Dari cara pakai bajunya lah, terus habis itu bagaimana latar belakang, itu pasti PR banget buat mereka. Memang harus diakuin mereka juga orang luar nggak mungkin tahu, cuman pasti effort untuk ngepost. Dia juga pasti capek effort. Asli itu capek banget. Dan kalau menurut gue kayak marketing nggak cuma cowok doang, ya nggak sih? Iya, cewek-cewek juga. Malah kalau misalkan kalau dia influencer makeup atau beauty influencer gitu, kalau misalkan dia, kalau gue lihat di Instastory gitu ya, di feed dia ngadain Q&A, yang nanya tuh pasti cewek semua. Iya. Kak, ini beli di mana? Kak, makeupnya pakai apa? Kok cowok kan cuma lihat doang. Cowok cuma lihat doang, tapi yang kalau cowoknya apa tuh namanya Raymond, interaktif tuh pasti follower ceweknya. Kalau cowoknya namanya Raymond, ngeliatnya sama nge-like. Gak perlu nge-follow tapi pasti nge-like. Gak apa-apa ya Mon ya. Emang tempatnya nge-like. Iya betul. Nge-like boleh, komen boleh, follow boleh. Lu di Instagram gak nge-like, gak follow, gak komen, ngapain punya Instagram? Betul. Feed lu kosong dong. Cuma putih doang. Emang Abel tuh apapun tuh alasannya bisa jadi common sense baik. Lah, mungkin gue aneh, tapi lu bisa tanya cewek gue, kalau misalkan buka Instagram gue, explore gue isinya cuma motor, coba mobil sama anjing. Gue semua, motor, mobil, anjing, cewek, film. Paling banyak? Film juga gue banyak banget. Jujur paling banyak anjing. Anjing banyak. Asli itu paling banyak. Jujur, gue mending ngeliatin anjing daripada cewek juga banyak yang gue follow, tapi anjing lebih banyak. Asli nggak bohong. Lihat video-video anjing itu setiap pagi gue kirimin ke cewek gue, sweet kan? Abis gue kirimin video anjing lucu, lu kirimin foto cewek? Foto cewek seksi, damn. Terus dia cuma kayak hahaha, emang seksi sih, tuh nggak apa-apa. Nggak, pilihannya adalah ceweknya itu dewasa banget. Cewek gue dewasa emang. Emang hubungannya tuh adult relationship. Nggak ada itu baper-baper nggak jelas kayak anak muda zaman sekarang. Nggak, antara baper atau mungkin dia nggak peka. Atau dua-duanya yang gak peka. Enggak, Abelnya gak peka mungkin. Ceweknya mungkin pernah bete, cuman Abel menganggap itu ya. Enggak, cewek gue pernah bete, tapi kalau masalah hal itu gak pernah. Ya. Asli gak bohong. Ngomongin specifically itu. Iya, specifically itu enggak. Kalau bete mah sering, kan gue agak-agak anjing orangnya. Nyebelin. Makannya berantem. Makan apa? Makan apa aja berantem. Lu kalau lapar kesel gak? Enggak. Gak mungkin. Gak mungkin lu kalau lapar gak kesel. Gue kalau kesel, kalau lapar sama kepanasan tuh gue udah. Ya. Ini mic-nya agak lebih panas hari ini sepertinya. Enggak, tapi lanjut kayak gitu. Menurut gue pribadi ya, hal kayak gitu. Dan lu perhatiin beberapa influencer itu jauh di bawah kita loh malah umurnya. Iya. Kayak mereka tuh jadi lebih cepet tua sebelum umurnya nggak sih sebenarnya? Mereka tumbuh di environment itu. Kita nggak tumbuh di sosmed, kita sosmed perkenalan semua pasti. Nggak pas lahir nih ya. Iya kan? Nggak pas lahir langsung ada sosmed, lu bisa langsung itu. Sekarang sumpah anak-anak umur 13 tahun aja udah pakai makeup kayak artis Hollywood. Iya makanya di situ. Gue umur 13 tahun main Pokemon. Nintendo DS kayak, aduh kenapa gak naik level sih? Ya mana gue peduli orang-orang cewek cantik. Gue gak peduli Pokemon gue dulu. Makanya itu kayak perubahan buat kita pun juga, bahwa nanti kita punya, jangan kan punya anak, kita tuh ngeliat sekarang nanti kita udah di usia kita 30-an aja tuh ngeliat pasti perbedaannya tuh jomplang banget gak sih? Iya emang.
parah loh. Dan gua itu termasuk orang yang gaptek, ditambah generasi kita generasi yang sosmed baru mulai muncul di generasi kita. Jadi kalau anak sekarang lahir udah ada Instagram, udah ada Facebook. Ya udah ngerti. Kalau anak muda sekarang nggak pernah lewatin fase alay. Kita dulu main Friendster, lu kalau nggak alay bohong. Semua orang pas Friendster baru keluar, pas zaman-zaman kita masih muda, kita alay no. Masih belajar sosmed kan. Kayak kalau lu buka profile orang tuh kayak gambarnya Avenged Sevenfold kan belakangnya, serta musik-musik metalnya gitu, gila lu bohong kalau lu nggak alay. Tapi awal Friendster kan? Pertama Friendster. Habis itu ada apa lagi? Langsung Facebook. Gue Friendster dibikinin cewek gue pas gue masih sekolah ya, cinta-cinta monyet, cewek-cewekan lah. Tapi gue dibikin cewek gue. Cewek-cewek itu apa? Ya lu sekolah SMP, SMA mana ngerti pacaran sih? Lu kan aneh. Lu gak ada temen, makanya lu gak pacaran. Lu kan dulu kerjaannya apa? Aikido ya? Gue masih pacaran kok, tapi gak banyak. Nah ya, gue juga gak banyak. Cuma kayak gue dia. Tapi fans lu banyak banget kan di sekolah? Gak tahu. Banyak. Itu ada teman adik gue aja yang nggak, mana tahu kalau orang yang defensin pasti ini. Gue tahu nih kayak. Apa? Ada teman ada lu. Ada kan yang ngefans banget sama Abel kan? Iya, yang sampai pasang foto kan? Iya. Aneh. Gila ya. Ya ampun, Kabel ganteng banget. Udah berasa Justin Bieber lu. Iya. Jadi punya lu foto. tanya ke gua, mana gua tahu? Oh dia nggak pernah tahu ya? Ya nggak pernah bilang lah ke gua. Lu kalau naksir ke cewek, tapi senior, nggak. Kalau misalkan lu naksir ke cewek, lu ngefans banget, lu bakal ngomong nggak sama dia? Enggak kan? Ya sama, gue juga nggak bakal tahu. Kalau ada yang ngefans banyak atau dikit, mana gue tahu? Tapi kan pasti salting. Itu cewek tuh Iya. pasti tahu. Lu nggak tahu yang sampai punya poster lu, foto-foto lu. Enggak pernah. Lu pernah diceritain kan? Tapi Gue pernah ceritain, tapi gue nggak tahu yang mana. Rasanya apa sih punya fans kayak gitu? Nggak tahu. Nggak ada rasanya. lebih ketakut sih. Ya enggak, kalau dia Maksudnya- cuma naksir berat ngepost. Nggak, naksir berat nggak apa-apa. Cuman kayak kalau apa dibikin poster gambar lu terus dipasang di. Ya asalkan dia nggak Kamar, ngikutin gue ke iya. rumah malam-malam ya gue nggak masalah lah. Ya kan kalau malam-malam lu nggak tahu diikutin atau enggak. Ya Iya. tapi at least kalau kayak gitu ya. Enggak, gue bercanda. Kalau udah kalau bukan stalker mah nggak apa-apa lah. Iya. Kita semua pernah muda kok, ya kan? Tapi pasti orang yang fans stalker nggak sih? Pasti nyari tahu lu banyak banget. Ya pasti nggak stok sih pasti. Iyalah. Ya iya, tapi kan stoknya stok definisi sosial media. Bukan literal definition of a stalker. Yang ngikutin lu kemana-mana pakai mobil. Oh. Lu pulang diikutin. Cewek, lu lagi deket sama ceweknya yang itu diteror, kan gak kayak gitu. Nah, itu mah bukan stalking lagi. Itu kan stalker. Iya stalker sih, tapi gila banget. Kalau stalking definisi anak zaman sekarang mah kita semua juga stalker. Iya ya, gara-gara media sosial tuh kita jadi stalker banget gak sih? Semua orang Iya, emang semua orang jadi kepo. Nggak, tapi apalagi pas yang kemarin tuh, gue kan podcastan. Gue podcastan itu sama, gue nggak tahu tuh umur berapa lah. Dengan ada TikTok itu lebih parah lagi loh. Sumpah. Gua nggak tahu. Gua nggak. Lu download TikTok nggak? Gue udah download. Gue sampai sekarang belum pernah gue download TikTok. Gua nggak ada. Gue nggak gini. Gue sama Niat Raymond, buat bikin gue sama Raymond kemarin bahkan itu tuh kita nggak tahu TikTok sama sekali. Maksudnya gini, bukan gue nggak tahu. Gue tahu tapi gue nggak download. And then sampai kemarin gue ngobrol sama dia, terus dia bilang gini, Kak, sekarang itu tuh TikTok itu tuh kayak pintu masuk lu buat ke media sosial lain. Seperti kayak lu masuk ke Instagram kah, lu bisa masuk ke Twitter lah, atau lu masuk ke YouTube sekalipun. Terus Tapi goals itu gue ya. apa? Bisa dua arah kan? Sama aja orang Nah, yang mau Instagram TikTok tiba-tiba masuk TikTok. Enggak, biasanya kalau tapi TikTok enggak juga sih. banyak. Biasanya TikTok terkenal dari TikTok. Nah, gue juga baru tahu dari dia gini, kalau di TikTok itu tuh, satu lu dapat follower tuh lebih cepet banget kata dia, karena algoritmnya dia itu dibagi skala-skala gitu. Gue juga nggak tahu ya, karena gue juga baru belajar gitu. Terus habis itu yang gue ngerasa lagi adalah formatnya TikTok tuh kayak lu ngeliat IG story orang. Gue nggak tahu, gue nggak pernah. Gue nggak punya app-nya. Jadi tuh kalau IG story kan kita masih diklik gini ya. Ya. Kalau TikTok tuh cuman di slide gitu. Sama kayak feed Instagram. Yes. Tapi masalahnya teman-teman gue yang punya TikTok, abis dia TikTok di post di Instastory. Jadi gue nggak ngerasa gue perlu TikTok. Ya kan? Nah, kemarin setelah gue download ternyata kontennya mereka pun di TikTok tuh lebih banyak dibanding yang di post di IG. Jadi kalau lu yang suka follow cewek-cewek kayak gitu, coba lu main TikTok deh. Gak mau. Instagram aja cukup. Lebih banyak videonya. Aduh. Emang PK. Gue ngegunain app
Gue ngegunain app itu berdasarkan kegunaannya loh. Masa PK? Enggak, itu enggak. Iya. Nah, Enggak, gue ngomongin Ahmad. Kan lo yang barusan ngebut statement banyak videonya lo. lah di TikTok isinya apa? Iya, tapi Video, kan? penekanan kalimatnya itu yang beda, bukan kata-katanya, cuma penekanan kata-katanya. Ya kan gue cuma bilang bahwa di sana lebih baik videonya daripada Instagram. Benar. Gak ada yang salah. Benar. Video Tapi- pun kontennya juga macam-macam. Iya, kalau itu iya gue tahu banyak Iya. masalah-masalah. Tapi sampai sekarang gue nggak ada ketertarikan main TikTok sih. Dan download pun nggak ada. Dan itu tuh benar-benar gede banget sih di sana, kayak Iya emang. gede banget parah. Itu anak tuh baru 6 bulan ya, follower dia bisa sampai 200.000 lebih di sana. Siapa ini? TikToker. Teman yang kemarin nih. Lu. Iya, yang potosan. Anak sekolah lu juga bahkan. Anak sekolah lu juga. Ngapain dia di TikTok? Maksudnya kayak sampai followers banyak gitu. Dia bagi tips diet, dia dance, dia apa lagi nggak tahu deh. Cowok. Cewek lah, lu bayangin kalau misalkan ini mic siapa sih yang ini nih? Coba. Bentar. Pasti punya Abel lagi. Ya gue nggak. Tuh, Udah punya Abel. Udah belum? Udah. Kenapa punya Abel sering kayak gitu? Dosanya nih anaknya. Low budget ini. Beli mic yang bagus. Loh, lo nggak? Ini saking direkamnya dadakan aja, filter aja beda, Oh iya benar. ya kan? Yang lebih mahal yang mana? Yang ini dapat gratisan. Wah, iya. Pas. Sip. Oke. Mungkin. Tapi Instagram berarti menurut lo pada bahwa itu semua orang punya hak yang sama, mau post apapun, mau dengan gaya apapun, mau terbuka ataupun itu hak mereka ya. Iya lah. Asli gue nggak peduli sih. Kayak kalau orang ngomong kayak. Gue tahu kok itu effortnya. Itu susah loh. Jadi influencer tuh susah. Karena kan masih banyak banget tuh kalau kita lihat di komen-komen kayak, ya ampun kak, bajunya terbuka banget sih, kok ini banget sih kak, misalnya macam gitu. Ya itu tergantung orangnya lah. Udah urusin diri sendiri aja lah. Intinya itu ya. Iya, urusin diri sendiri aja, ngapain sih? Kalau gue punya kepercayaan di mana gue yakin dunia ini bakal menjadi tempat yang jauh lebih enak kalau semua orang just calm the fuck down. Santai aja udah. Tapi Orang jauh lebih santai, berhentilah ngurusin orang lain, urusin diri lu aja sendiri. nah, nyambung ke sana. Pas kalau lo ngomong kayak gini, sekarang gini. Tapi setiap orang itu nggak bisa lo atur kayak gitu nggak sih? Iya. Dan karena ada sosial media, orang itu malah semakin banyak ngurusin hidup orang lain. Tapi ya tergantung ke orangnya juga. Kalau misalkan emang dia orangnya yang kayak begitu ya, Karena misalnya kan gini, lu mau ajarin dia cara lain juga nggak tahu caranya gimana, nggak bisa juga. gini, tapi kan gini, lu berdua, lu punya sosial media, gue nggak tahu apakah lu sering di komen-komenan orang juga nggak sih, dengan hate speech segala macam gitu? Enggak, Nggak pernah. gue belum Nggak pernah. Ya kita gue belum se-eksis itu. orang bukan influencer atau bukan. Gue Instagram 100% buat pribadi gue sendiri. Ngepost hal-hal. Dan kalau nggak salah Instagram lu konyol. lock ya? Lu private deh kalau salah. Gue udah terlalu lama nggak ngotak-atik gitunya, gue sendiri lupa. Kalau nggak salah, lu private kalau nggak salah. Lu buat private. Jadi lu sampai hari ini nggak pernah dapat kayak hate speech atau apapun itu? Ya nggak pernah. Nggak. Dan nggak pernah merhatiin juga. Ya, tapi Gua nggak peduli. Kita nggak pernah. Tapi gue nggak tahu kalau di artikel-artikel yang lain, gue nggak pernah baca Nggak juga sih. sih komen-komennya. Gue pernah kayak lagi scroll sampai ke bawah kan otomatis ngeliat komen section. Nggak ada. Bentar. Gue nggak peduli. Kayaknya gue rasa gue duduk di situ kali ya. Kenapa gitu? Apa? Kayak gue terlalu depan gitu loh. Lu berdua ngomong di belakang gue jadi. Oh iya benar, gue maju gitu. Lu senderan aja tuh, nyantai. Lu nya senderan, mic-nya lu majuin. Oh ya gitu ya. Emang bisa panjang ternyata. Kan ini punya lu. Gimana sih? Masa nggak tahu? Gocek.